Selanjutnya buat Bang Jemi nih. Tadi kalau kita udah nyampe ke vegan, lanjutnya tuh saya pengen tanya sebenarnya advantage apa sih yang dimiliki sama produk keju dari Indonesia? Karena kan kita tahu bagian besar produk keju yang ada di Indonesia itu impor atau ya produk lokal tapi bukan artisan. Nah sebenarnya apa advantage-nya nih dari produk keju lokal di Indonesia dibanding dengan produk keju ini? Oke, selamat malam, saya Jamie dari Masyarakat Artisan JIS. Tentang pertanyaan itu, saya mungkin ada istilah, mungkin pernah dengar istilah terroir. Terroir apa tuh terroir? Kalau di term dalam bahasa Prancis, terroir itu comprehensive soil, udara, temperature, humidity, climate. Yang setiap tempat di Prancis itu memiliki karakter berbeda-beda sehingga ada istilahnya AOC, Appellation Origin Control. Kita di Indonesia, saya bilang jauh lebih baik daripada itu, karena kita punya karakter soil yang berbeda-beda, temperature yang berbeda-beda, humid, akan hijauan yang berbeda-beda, sehingga even kalau tekniknya sama dengan yang di Eropa, tapi karakteristik pasti berbeda. Nah, itu peluang Indonesia untuk bisa menghasilkan produk yang bahkan lebih daripada produk Eropa. Kami sendiri di Mazarat memang berjalan ke arah yang berbeda dibandingkan produsen keju lain yang mungkin lebih pilih ke industrial. Kami di Mazarat, kami lebih pilih ke artisanal, old world cheese making tradition. Memang sedikit lebih tricky, lebih sulit, jalannya lebih sepi, tapi masa depan keju Indonesia seharusnya ada di artisanal specialty product. Karena itu tadi, produk yang kita buat dengan old world tradition of cheese making itu sudah sulit ditemukan even di negara asalnya, yang teknologinya sudah lebih maju, tapi kemudian meninggalkan essence dari art of natural cheese making. Nah, itu saya bilang yang kemudian kita bisa lebih daripada produk impor. Seandainya volume kita kalah, tapi kita bisa menang di value. Kalau quantity kita kalah, quality kita main. Oke, kita lanjut ke Bang Jemi. Bang Jemi, tadi kita ngomongin artisan gitu. Artisan itu kan berarti bahan itu nggak pakai preservation, nggak pakai awet, gitu. Produknya kayak umurnya. Dan berarti kan bahan itu atau susu lah bahan utama dari KGP diproses jadi hal yang penting. Nah kalau di Mazarat sendiri sebenarnya gimana sih Bang caranya untuk membangun hubungan sama petani lokalnya dari untuk dapetin si susu yang segar ini? Kami sebenarnya karena kondisi. Jadi awal kami membuat keju itu adalah untuk kebutuhan anak. Special need dari anak, ada kebutuhan dia bocor jantung, jadi harus ada fermented product. Jadi kami nyari susu yang ada di lingkungan kami, yang jaraknya paling dekat, yang kondisinya paling bagus. Berdasarkan hal-hal itulah, kemudian pada saat kami mulai komersial, Mazarat kemudian membuat manifesto. Manifestonya, untungnya kami punya manifesto itu bahwa seperti susu tidak boleh ditransport lebih dari 30 km. Lalu tidak menggunakan susu steril, hygiene mandatory, tapi tidak steril chemical. Ya karena kebutuhan itu tadi. Yang kemudian hal itu membawa efek paling optimum untuk si keju, baik dari kualitas si produk maupun market di hari ini. Ambil contoh, kami Mazarat saat ini selain halal BPOM dan HACCP, kami
satu-satunya di Indonesia dan di Asia Tenggara yang organic certified. Kenapa? Dan itu bukan hal mudah di awalnya untuk bisa organic certified, organic EU. Tapi bersedia kami lakukan karena manifesto itu tadi. Kebutuhan kenapa Mazarat di-create dari awal. Dan itu ternyata mudah untuk membuat ekosistem itu, bukan mudah ya, memungkinkan untuk membuat ekosistem itu mulai dari pakan ternak, dairy farmer, processing seperti kami, karena added value-nya lebih tinggi. Berarti di Mazarat maksudnya kayak sapinya ada di daerah situ? Harus ada. Kami tidak pernah membuat factory yang tidak di area raw material. Dan itu memang menguntungkan dari sisi biaya. Kita tidak ada transport susu. Saya paham kalau saja ada susu sapi di Singapura, saya pindah Singapura mungkin. Kan kayak gitu. Jadi kita pasti di tempat susu itu. Yang itu memungkinkan pada saat kami misal Mazarat supply untuk Marina Bay Sands Hotel di Singapura. Lalu mereka meminta, lalu kami tanya, kenapa kalian meminta keju dari Indonesia? Jawaban mereka carbon footprint. Oh, kalau carbon footprint Indonesia nggak punya lawan. Karena jarak kita short, paling pendek. Hal-hal seperti itu dari waktu ke waktu mulai jadi added value. Peluang untuk peternak susu, koperasi susu maupun produser seperti kami untuk bisa menghasilkan produk yang lebih bagus daripada produk impor, at least dari sisi quality dan value. Dan planning kami itu untuk mulai membuat dairy ecosystem di Indonesia hulu hilir, end to end.